Tidak terlihat, Pak. Hah? Kenapa? Terlihat. Oke. Eh, soal yang pertama dari file yang kedua itu terkait dengan bentuk akar. Sudah pernah dapat materi terkait bentuk akar? Jadi materinya itu sama dengan bentuk perkalian biasa sebenarnya ya. Jadi ini bagaimana caranya merubah ke dalam bentuk akar. Otomatis langkah pertama adalah mengidentifikasi bilangan pokok yang ada di dalam akar. Yang bisa diakar silakan diakar, kalau nggak bisa berarti tetap di dalam akar. Itu intinya. Ya. Terus yang kedua, padukan dengan sifat-sifat bilangan di dalam akar. Oke. Jadi misalkan kalau ada A akar B ditambah A akar C, itu boleh ditulis A dalam kurung akar B ditambah akar C. Itu sifat-sifatnya. Ini namanya sifat distributif. Ya. Terus yang kedua, kalau ada A akar B ditambah C akar B, yang di dalam akar sama, maka yang ditambahkan yang di luar. Itu C, Sifat Pak. yang ketiga, Iya, Pak. ya, C. Yang ketiga itu kalau ada A akar B dikali dengan akar C, jadi sama dengan A dikali akar B kali C. Jadi di dalamnya yang dikali. Nah, ini bisa kita manfaatkan ketiga sifat ini ke soal. Di situ ada 6 akar 7. 6 akar 7 kan sudah tidak bisa diapa-apakan. Biarkan dulu. Plus 3 akar 14. Bisa ditulis 3 akar 7 kali 2. Terus dikali 2 akar 8. Min 2 akar 8. Min 2 akar 8 boleh dikali berapa kali berapa yang akar 8? 2 kali 4. 2 kali 4. Terus plus 4 akar 175 itu berapa kali berapa? 25 kali Kali 7. 7 ya. Setelah itu, karena ini sudah, identifikasi mana yang bisa diakar. Otomatis yang bisa diakar kan angka 4 akar 25. Itu yang dikeluarkan dari akar. Ini tetap 6 akar 7 plus 3 kali akar 7 kali 2 dikali min 2 kali 4. 4 yang ada di dalam 2 akar 4 itu bisa diakar menjadi 2 akar 2. Berarti Jadi, itu min 2 kali 2 akar 2. 2 akar 2. Terus plus yang ini 4 dikali 5 akar 7. 25 diakar jadi 5. Setelah itu tinggal diselesaikan. Ini diselesaikan dulu. 3 dikali min 2 kali 2. Berarti 3 kali min 4. 3 dikali min 4 adalah min 2 kali 2. Oh, ya. Ya. Berarti 3 kali min 4. Sekarang yang di dalam akar dikalikan. Menggunakan sifat yang ketiga. Berarti akar
7 kali 2 kali 2. Yang di depan tetap, yang di belakang 20 akar 7. Diselesaikan yang di tengah. 3 dikali min 4 adalah min 12. Berarti ini 6 akar 7. Min 12. 7 dikali 2 dikali 2. 2 kali 2 kan 4. Di akar berarti 2 akar 7. Plus 20 akar 7. 6 akar 7 min 24 akar 7 plus 20 akar 7. Menggunakan sifat yang kedua menjadi dalam kurung 6 min 24 plus 20 akar 7 atau 2 akar 7. Ada yang mau ditanyakan barangkali? Mau saya pahami dulu. Ya, dipahami dulu. Nah, itu yang nomor baris yang ketiga tuh yang akar 7 kali 2 kali 2 tuh pakai sifat yang nomor berapa, Pak? Nomor 3. Yang di depan kan akar. Yang di depan kan ini. Oh ya, Pak. Dengan ini, ya. A-nya dihilangin ya. Yang apa? A-nya Yang bukan itu dihilangi. A-nya kan sudah dikalikan. 3 dikali min 4. berarti akar 7 kali 2 dikali akar 2. Gimana? Akar? Akar 7 kali 2 dikali akar 2. Akar 7 kali 2 dikali akar 2. Masih bingung, Pak, hubungannya gimana? Jadi ini. Yang ini yang tak lingkari, ini dikalikan dulu. Ini kan ini. Iya. Ya. Sehingga kan sisanya akar 7 kali 2 dikali akar 2. Itu kan pakai sifat yang ini. Nah, intinya digabung aja. Karena sama-sama di dalam akar. Terus, 2 kali 2 ini kan 4. Itu di akar jadi 2. Jadi dikalikan semua ya. Dikalikan semua. Ini kalau di materi SMP itu masuk di materi bilangan kelas 7 semester 1. Kalau di Itu. OLIM itu sebenarnya tanpa batas materi. Oke. Itu berarti pas yang 2 terakhir itu dikali akar 7-nya tetap ya, Pak? Yang 2 terakhir itu yang mana? 24. 6 tambah 20 Uh-uh. akar 7-nya tetap. Ya, akar 7-nya ditaruh luar semua. Menggunakan sifat distribusi yang nomor 2. Nomor 2. Di akarnya dikeluarkan, yang dikurung sisa angkanya. Oke. Lanjut, Pak. Oke, lanjut.
jumlah semua bilangan asli yang terletak di antara akar 2026 dan akar yang satu akar pangkat 3, terus yang satunya akar pangkat 2. Punya ide? Dicari dulu, Pak. Mungkin nanti. Iya, dicari dulu memang. Kira-kira 2026 kalau di akar pangkat 3 itu kisaran berapa gitu kan? Iya. Kira-kira bisa enggak nyari? Dicoba dulu. Bisa panjang. Ya, iya, dicoba dulu yuk. 2 menit cukup. Dek, sekarang kelas berapa? Kelas 5? Kelas 5 atau kelas 6? Kelas 5. Oh, kelas 5. Ya berarti masih ada kesempatan untuk ikut Olimpiade OSN tahun depan itu. Tahun 2026 biasa. Sudah menemukan pencerahan? Belum. Belum. Masih 3475, Pak. Masih kebesaran. 475. Jadi langkah pertama itu mencari bilangan pangkat 3. Nah, bilangan pangkat 3 yang sekitar 2026 itu kalau 13. 10 kan 1000 ya. Nah, 10. 13 pangkat 3, Pak, kalau nggak salah. 3. Jadi kalau misalkan 10 aja 1000, berarti kemungkinannya kalau enggak 11 nggak mungkin. Biasanya kalau 11 berarti mendekati 1000 lebih sedikit kan. Nah, jadi kemungkinannya antara 12, 13, 13. atau 14. Tuh. Ketemu berapa? Belum, Pak. Kayaknya sekitar Belum. 13-14. Oke. Ya. Kalau yang belakang, akar 2026. Tadi tuh kurang dari 35. Kalau 35 berapa? 35 kan tadi saya cari 52. Kurang sih, Pak, ternyata. Ya. 2. Jadi 225. yang belakang itu 45. Yang depan tadi 12. Ya, 12. Ini 12 koma ini.
Nah, yang depan itu 12 koma. Yang jelas kalau 12 persis nggak mungkin. Karena apa? Nah, bilangan terakhir 2. 2 kalau dipangkatkan 3 kan angka belakangnya 8 4. ya. Berarti ini nggak mungkin 12. Pasti 12 lebih. Tuh. Jadi tinggal ngitung jumlah semua bilangan asli yang terletak di antara 12 lebih sampai 45. Nah, bilangan aslinya berapa berarti? Mulai angka 13. Jadi bilangannya mulai 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Nah, sampai 45. 45 pangkat 21, 3 2. pas 26, Pak. Ini pangkat 2 yang belakang. Oh. Ya, yang depan itu yang pangkat 3. Jadi Tapi tinggal 45 jumlah. kuadrat Mm-mm. 25, Pak. Kenapa? 45 kuadrat 2025. Iya, itu kan akar 2026. Berarti kan 45, sekian, koma titik. Nah, bilangan asli yang diminta berarti mulai dari 13 sampai 45. Disuruh mencari jumlah bilangan asli yang terletak di antara dua itu, berarti bilangannya mulai dari 13 sampai 45. Nah, itu tinggal dijumlah aja. 13 kali, ya 13, 14, 15, dan seterusnya sampai 45. Tuh. Ya, Pak. Lanjut deh, Pak. Ya, kalau 13 sampai 45 kira-kira ada berapa bilangan di situ? Eh, 33. 33. Iya, 33. Caranya dari mana itu? Saya hitung Buat dari 5. 13 berapa angka, habis itu tinggal Uh-uh. tambahin 25. Oke. 13 ke 20 berapa angka, habis itu tambahin 25. Iya, boleh. Atau bisa menggunakan 45 dikurangi 13 ditambah 1. Kenapa ditambah 1? Karena 13 dihitung, makanya ditambah 1. Jadi jawabannya benar 33. Oke. Yuk, kita masuk ke aljabar. Kira-kira Eh, Kalau kayak yang gini man, biasanya yang mana dulu yang dikerjakan? yang di dalam kurung dulu. Oke, dalam kurung ya dikalikan kan? 6A dikali A. 6A Plus pangkat 2. Terus 6A dikali minus 8. 6 dikali min 8 minus 45A 4, 48. 48. Ah, lanjut. Min 11A plus 7 min A kuadrat min 15 plus 9A plus 4A kuadrat. Nah, dari sini yang sama silakan
dioperasikan. Bukan dicoret, dijumlah. Nah, jadi yang sama ukurannya variabelnya itu bisa dijumlah. Yang saya kasih blok warna merah itu kan 6A kuadrat dikurangi A kuadrat berarti berapa? 5A kuadrat. 5A kuadrat ditambah 4A kuadrat. 9A kuadrat. Ya. Terus sekarang yang kita blok warna hitam. Min 48A min 11A plus 9A. Minus 48 min 11. Min? 37A. Min 37A. Enggak. Minus itu kan hutang. Ya. Hutang 48, hutang 11. Berarti hutang Oh, 59. 59 ditambah 9A berarti bayar 9. Berarti hutangnya sisa minus 50. 50A. Sekarang yang tidak ada variabelnya. Plus 7 min 15. Berarti min plus Gimana? 7. Ini yang plus 7 min 15. Berarti minus berapa? Minus 5. Min 7 plus 15. Plus 7 atau min 7? Plus itu. Oh. Ya. Plus 7 min 15 8. adalah minus 8. Oke. Jadi ini masuk ke dalam aljabar. Kalau di kelas 7 itu di semester 1. Kalau aljabar lanjut itu nanti di kelas 8 semester 3. Oke, lanjut. Tahu artinya? Mungkin faktor tertinggi. Ya, faktor tertinggi itu berarti F, P, B. Faktor terbesar ya, yang diminta adalah faktor terbesar. Berarti kamu disuruh mencari FPB dari bilangan itu. Konsepnya FPB apa? Maksudnya? Konsep untuk mencari FPB masih ingat? Ambil bilangan Terbesar. yang sama. Ya, bilangan yang sama, pangkatnya diambil pangkat paling tinggi. Paling kecil. Oh, jadi dulu FPB. soalnya apa itu Ya. tabel. Kalau FPB ambil yang sama, pangkat terkecil. Kalau KPK ambil semua, pangkat terbesar. Itu perbedaan KPK dengan FPB. Berarti FPB-nya ambil yang sama. Ada 4A kuadrat B pangkat 3C, 8A pangkat 3B pangkat 2C pangkat 2, 14A kuadrat itu B C kuadrat.
Dari sini kita coba lihat mana yang sama. Semuanya mengandung A. Sama. Berarti tinggal di pangkat yang tertinggi miliknya. Ini. Berarti ditulis. Tinggi kecil apa? Kok tertinggi? Terkecil. A Berarti kuadrat. ini A kuadrat. Sekarang yang B. Semua sama pangkat terkecil. Itu B. kali B. Yang belakang pangkat terkecil adalah C. Nah, terus ya kalau dari sini sudah ketemu variabelnya. Sekarang tinggal lihat angkanya. Angkanya 4, 8, dan 14. EPP-nya berapa? 4, 8, 14. Hmm. 48. Berapa tadi? 56. 4, 8, 8, dan 14. Bilangan terkecilnya berapa? Maksudnya? Jadi mencari FPB dari 4, 8, dan 14. Mencari FPB. Oh. Ya, 48 dengan 14. Kan melihat bilangan yang terkecil setelah diurai. Ya kan? 4 itu kan 2 pangkat 2. 2. 8 itu 2 pangkat. Eh, 2 pangkat 3. Iya, 3. Kalau 14, 2 pangkat 1 dikali 7. Ya kan? Berarti yang menjadi FPB-nya adalah berapa? 2 2. Berapa? pangkat 1. Dicermati dulu. Kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan. Gimana? Sudah? Bentar, Pak. Oke. Oh ya, Pak. Paham, Pak. Udah, Pak. Kalau misalnya cuma satu bilangannya perlu dicari yang sama lagi nggak? Kenapa? Kalau misalnya bilangan yang sama cuma nggak ada berpasangan cuma ada satu gitu tetap dimasukin atau enggak? Kalau bilangan yang sama, Cuma ada satu. cuma ada satu. Namanya sama itu ya nggak mungkin ada satu. Minimal 2. 2 kan? Nah, kalau misalkan di antara 3 itu bilangan tidak ada yang bilangan yang sama, berarti angka berapa itu? Angka 1 FPB-nya. Oh. Ya, misal FPB 2 terus 9 Tiga. sama 4 misalnya. 2 sama 4 kan FPB-nya 2, tapi kan 2 sama 9 kan nggak ada. Berarti FPB-nya 3 bilangan tersebut adalah 1. Tuh. Oke, Pak. Paham. Oke, Saya bisa lanjut, oke. Pak. Dilanjut. Iya. Ayo ini.
menggunakan sifat kalau ada A kali B ditambah A kali C sama dengan A dalam kurung B plus C. Itu. Terus yang kedua, kalau ada ya, yang kedua kalau ada A kali B dikurangi A kali C adalah A dalam kurung B dikurang C. Insya Allah gunakan dua sifat ini aja sudah bisa menyelesaikan soal nomor 5. Ayo dicoba dulu. Sebentar ya Pak, saya coba. Ya, coba manfaatkan dua sifat itu. Agak lama dikit nggak apa-apa ya Pak. Iya, nggak apa-apa. Baru selesai yang pertama Pak, Nggak apa-apa. bagian pertama. Nggak apa-apa.
Pak. Saya hasilnya 64.474. Oke. Ya, kita cek satu persatu ya. Yang pertama itu kan yang di depan bisa dikeluarkan ya. Kan angka 133-nya kan sama. Berarti gunakan konsep yang nomor 1 ya. Iya. Dalam kurung 267 ditambah 233 dikurung dikali 133. Ini tambah ini berapa? 500. 500. Ini sudah selesai. Sekarang yang belakang. Kita geser. Yang belakang dikurangi ini kan ya. 2026 pangkat 2 berarti boleh ditulis 2026 kurung buka. Ya, 2026-nya yang kita keluarkan. Nah, berarti kuadrat kan sama. Dikurangi Gimana? 2000. Ini 2026 kuadrat itu kan bisa ditulis 2026 dikali 2026 dikurangi 2025 dikali 2026 ya. Soal Iya. ini ya. Jadi 2026-nya kita keluarkan. Kan yang sama dikeluarkan. Oh ya, paham. Ya. Berarti ini boleh ditulis 2026 dikali 1 ya. Kenapa dikali 1? Kan 2026 dikurangi 2025 sama dengan 1. 1. Tinggal ngalikan aja. 500 dikali 133. 66.500. Berapa? 60? 66.000. 66.500 ya? Iya. Iya, benar. Dikurangi 2002. Selesai. Ketemunya? 64.474. 64 terus 474 ya? Oke, Iya. lanjut. Dua puluh dua tahun. 22 tahun. Oke, kita cek. Diketahui 8 tahun yang lalu umur Andi adalah 9 tahun. Berarti umurnya sekarang itu 8 tambah 9 ya. 17 tahun. Sekarang itu 8 ditambah 9 sama dengan 17 tahun. Berarti 5 tahun lagi 22 tahun. 22 tahun. Oke, nggak ada masalah. Nomor 7. Ini kalau nomor 7 ini masuk ke dalam simbolik, simbol matematika biasanya. Yang sebelah kiri ada 4 segitiga, yang sebelah kanan ada 2 segitiga. Kira-kira diapakan? Di tukar tempat. Tukar tempat, boleh. Berarti yang sebelah kiri 4 segitiga Dikurangi 2 segitiga. dikurangi 2 segitiga sama dengan 79 ditambah 17. Ya. 2 segitiga sama dengan 96. Berarti segitiganya adalah 96 dibagi 2 sama dengan 48.
Oke. Ada yang mau ditanyakan dulu? Apa lanjut? Lanjut, Pak. Lanjut. Ya, 25 yang kali nomor. 7, Pak. Ah, Tapi ini hasilnya tadi udah saya hitung 25 kali 7 tapi belum saya hitung. ah. Itu 75 Eh, kalau yang jelas bintangnya itu 7 ya. 175. Bintangnya 7. Ininya apa ini? Bulan 25. 7 kali 25. 175. 7. 175. Oke, lanjut. eh tukar tempat lagi nggak sih Pak kalau gini? Tukar tempat gimana? Maksudnya Karena itu bilangan pembagian. Ya, itu eh, pembagian kan. nggak punya ide. Nggak punya ide. Oke. Yang pertama, di situ ada pembagian ya. Ini kan boleh ditulis 4 akar A plus 9 plus 2 dikali setengah ya dibagi sepertiga sama dengan 15. Dari sini Ya, boleh boleh, apa tidak? Hah? boleh. Boleh. Nah, pembagian dengan apa? Posisi ini pembagian dengan pecahan itu diapakan? Maksudnya Pembagian dengan pecahan eh masih bingung Pak maksudnya gimana? ya ini ya sepertiga ini kan pembagi kan Iya, pecahan. Nah, berarti kalau ada bilangan dibagi dengan pecahan diapakan? Misal, ya dihitung walik misal 4 bagi setengah, berarti 4 dikali 2/1. 2/1 ya. Pembagian dengan pecahan angkanya dibalik ya. Oke, berarti ini juga sama, boleh dibalik. Menjadi berapa? 3/1 3/1. Oke. bisa nggak sih Pak kalau misalnya kayak gini Mhm. sepertiganya dipindah ke 15 gitu nggak bisa ya? Boleh. Boleh. Oke. Ini alternatif pertama ya, yang tadi menggunakan 3/1. Boleh. Nanti tinggal lanjut. Atau dari sini, kita geser aja. Dari sini langsung ditulis 4 akar A plus 9 ditambah 2 dikali setengah sama dengan sepertiga kali 15. Seperti ini kan maksudmu? Iya. Ya, boleh. Coret-coret 5. Terus kalikan lagi 4 akar A plus 9 ditambah 2 sama dengan 2 Eh, kali 5. Tahu asalnya 2 dari mana? jadi 2/1. 2/1. Oke. Setelah itu, ini Ntar Pak, 4 akar dikali A setengah. plus. Mhm. Itu kanan dibagi 2/1 dong harus. Iya, ini kan posisinya
apa posisinya kan pecahan pengali. Ya, ini loh. Ini kan pengali pecahan. Kalau ke Iya, kanan berarti dia akan jadi pembagi kan? iya. Berarti kan 5 dibagi setengah. 5 dibagi setengah sama dengan 5 dikali 2 per 1. Oh, Ya. Terus dari sini kita ketahui 4 akar A plus 9 masih agak sama bingung itu. dengan yang bingung di mana? Nah, sama dengan 5 dikali 2/1. Oh, 5 dibagi setengah ya. Kan 5 dibagi Oh, setengah. 5 dibagi setengah itu sama dengan 5 dikali 2 per 1. Ya, iya. kira-kira mau dilanjut apa dipahami dulu? Lanjut. Lanjut, berarti ini jadi berapa? 4 4 akar. akar Mm-mm. A 9 sama Mm-mm. dengan 10 kurangi 2 alias Mm-mm. 8. Oke, terus Eh, di nggak bisa dipindah lagi ya. bisa. Jadi apa? Pembagi. Oke. Berarti akar A plus 9 sama dengan 8 per 4. ya. Terus Akar A plus 9 akar sama dengan mm-mm, A plus 9 berapa? 2 kali 2 2 Mm-mm, kuadrat. 4 ya. Atau A sama dengan 9. Kok 9? 4 dikurang 9 sama dengan minus 5. Oke, Pak, lanjut. Lanjut. Ya, nomor 10. Eh, di Diapakan? di 4x itu kan sama dengan eh, Mm-mm. bisa nggak ya kalau kayak gitu? Gimana, gimana? 4x ya sama dengan 9 karena tambah 5 gitu enggak ya? 9 dapat dari mana? Karena 16 kurangi 5 4x ya. 16 kurangi 5, 11. Oh iya. Nah, kalau ada seperti ini tinggal dikalikan saja. Ya, dikalikan. Ini kalikan ke bawah. Ini kalikan ke atas. Selesai. Oh, Ketika jadi dikali ke bawah berarti 4x plus 5 dikali 5 sama dengan 16 dikali 2x plus 1. oh iya. Ya, terus dikalikan 20x tambah 25 sama dengan sama dengan 32x tambah 16. oke, ketemunya dikelompokkan ya. Iya. Berarti
32X dengan 20X. Jadi yang 32 saya bawa ke kiri, yang 25 saya bawa ke kanan. Min 7X dari mana, Pak? Kok 7? 12? Iya 12. Ya. Ini 12, keliru. Kan 20 dikurangi 32. 20 dikurangi 32 itu adalah minus 12. Oh. Berarti min 9 per min 12 tuh bisa jadi 3 per 4 dari mana, Pak? Sama-sama dibagi. Yang pertama dibagi minus, ya. Atas bagi Iya. minus, bawah bagi minus. Jadi hasilnya positif. Yang kedua, 9 per 12 itu sama-sama dibagi 3. 9 Oh. bagi 3 adalah 3, 12 bagi 3 adalah 4. Emang kalau sifat-sifat minus tuh dibagi, ditambah, dikurang, dikali itu apa aja sih, Pak? Sifat-sifatnya. Sifat-sifat eksponen. Sifat-sifat bilangan, ya. Jadi, kalau ada A ditambah B, jadi ini langsungan A plus B. Jadi kalau positif ditambah positif, hasilnya positif. Ya. Kalau positif ditambah negatif, hasilnya ngikuti bilangan mana yang lebih besar. Kalau apa? Kalau negatif ditambah dengan negatif, maka nilainya adalah negatif ditambah. Jadi misalkan seperti ini, ada min A dengan min B, ini hasilnya sama dengan minus A ditambah B. Jadi ilustrasinya misalkan saya punya hutang 9, hutang lagi 5, berarti ada berapa hutangnya? Min 4, Min min 4. 14. Oke, dipahami dulu, dicermati dulu. Udah, Pak. Sudah. S. Untuk file yang kedua ini sudah materinya. Kita kirim. Ya. Kira-kira yang mana lagi? File 3. File 3. Oke, yuk.
dicoba dulu. Saya tak ngambil minum sebentar. Halo? Sudah, nomor 1. Tapi itu yang diarsir yang dipakai atau yang enggak, Pak? Luas karton yang tidak terpakai. Jadi itu kan ada 1 lembar karton bermotif ya. Iya. Berarti kalau awalnya karton bermotif, terus dipotong. Oh, Berarti yang tidak terpakai yang mana? yang hitam Yang hitam. 200 cm kuadrat, Pak. 200? Centimeter kuadrat. Dari mana 200? Kan itunya luas seluruhnya Mm-mm. 100 cm ya kan, Pak? Mm-mm. Habis Luas itu lihat seluruhnya yang berapa? 400. 400, ya. Habis itu Terus? yang ke Mm-mm. dipakai itu kan Mm-mm. apa itu rumus segitiga alas Mm-mm. kali bagi 2. Mm-mm. Alasnya kan 20, tingginya juga Oke, 20 gitu. oke. Ya, benar ya. Jadi dari gambar tersebut bahwasanya yang terpotong itu sebenarnya separuhnya. Nah, didapat dari mana separuhnya? Gambar ini kalau kita apa itu? Ya, jadi yang atas itu ini sama ini separuhan, yang bawah ini dengan ini separuhan. Otomatis ini sama artinya dengan luas penuh persegi dibagi 2. Luas persegi kan 20 kali 20 dibagi 2. Coret-coret 200. Oke, lanjut. Yuk, yuk, yuk. Berapa yuk? Eh, Kita bantu. Tulisi. AE. Ini 12. BE 15. Terus BC.
7, BD 25. Yang ditanyakan adalah nilai dari CD. Pitagoras. CD dikurangi CE. Oh ya, Pitagoras. Oke, yuk. Kira-kira yang mana duluan yang dicari? Pakai Pitagoras. 12 sama 15. Oke, ketemunya? Belum, Pak. Belum. Kalau triple Pitagoras, hafal apa enggak? 345. Oke. Kelipatannya 345? Hafal. Triple Pitagoras. Yang pertama kan 3, 4, 5. Terus 6, 8, 10. Terus 9. 9, 12, 15. Ya, sudah ketemu kan? Ada 12, ada 15. Berarti yang di sini 9. 9. Es. Kalau Sekarang trigonometri segitiga segitiga ACE. Berarti boleh ditulis seperti ini kan? Ini A, ini C, ini E. Di sini 12. Yang bawah berarti berapa? 9 tambah 7. 9 tambah 7 adalah 6. 11. Oke, coba dilanjut. Triple Pitagoras yang tadi. Berarti ini 12. 44. Hah? Enggak, Pak. Berapa? 20. Oh, 10, 20. 20, 20 kah? Iya, Pak. Tak. Nah, coba dilihat ini. Yang saya blok warna merah. Yang tak blok warna merah. Oh, coba warna merah sama. Selisihnya berapa? 4. 4. Berarti yang di sini 6. Maksudnya yang lipatan 5 tuh loh, Pak, yang sisi miringnya. Berarti 20 ya. Berarti ini 20. Oke, sudah ketemu 20. Sekarang ada triple Pitagoras yang kedua, ada 5, 12, 13. Dan kelipatannya. Triple Pitagoras yang ketiga itu berapa? Masih ingat? Lupa, Pak, cuma ingat 3, 4, 5. 7. Ya, setelah angka 7 angka berapa? Lupa, Pak. Lupa. 7, 24, 25. Berarti 7 sudah ada, 25 sudah ada, yang tegak 24. Yang ditanyakan CD dikurangi CE. 24 kurangi CD-nya 24, CE-nya 20. Hasilnya 4. 4. Oke. Mau ditulis dulu apa dilanjut? Dilanjut. Yuk, nanti tak share ya. Yuk. 40. Kira-kira apa yang pertama kali dilakukan? Nyari yang sudut CBA. CBA. Oke, ketemu berapa? 40. 40. Kenapa kok 40? Karena sudut berpelurus. Sudutnya berpelurus. Oke, lanjut. Setelah ketemu 40, apa yang kamu lakukan? Segitiga.
Sudut dalam segitiga jumlahnya berapa? 180 juga. Oke, berarti tinggal 3Y tambah 20 uh, tambah 4. 3Y tambah 60 sama dengan 180. 3Y dibagi sama 2. dengan 180 kurangi 10. 3Y sama dengan 120. Y sama dengan 120 bagi 3, 40. Berarti BAC itu 20 tambah 10, 30. Ya, benar. Nggak perlu ditulis, itu bisa itu ya. Betul ditulis, ah? Iya, Pak. Iya. Oh, bisa kok. Ya, tak tulis ya. Oh, Oke. Setelah ketemu 40, perhatikan segitiga ABC. Segitiga ABC berarti sudutnya 40 ditambah 2Y plus 10 ditambah Y plus 10 sama dengan 180. Ya, sifat segitiga. Jumlah sudut di dalam segitiga adalah 180. Terus disatukan. Yang ada Y-nya dikelompokkan. Berarti 3Y. Yang tidak ada Y-nya dilempar ke kanan semua. Berarti 180 dikurangi ada 40, ada 10, ada 10. Berarti 60. 3Y sama dengan 180 120 derajat ya. 180 dikurangi 60 adalah 120 derajat. 50 bukan sih, Pak? Y-nya 40 kan? Tambah 10, 50, Pak. Iya. Nah, tadi kok ketemu 30? Nggak tahu, Pak. Human error. Iya. Jadi Y-nya ketemu 40, yang ditanyakan BAC. BAC yaitu Y plus 10 derajat adalah 40 plus 10 sama dengan 50. Oke. Nah, ini mulai ini. Lilin persegi panjang yang besar. Oh, pakai perbandingan berarti bisa, Pak. Iya, coba aja. Ketemu berapa? Sebentar. Sebentar ya, Pak. Iya. Oke.
sedikit lagi. Lama. Sudah ketemu? Belum, Pak. Saya masih ngestak soalnya. Perbandingannya 2:1. Baru nemunya antara ini yang luas persegi yang besar semuanya itu baru Hmm. nemu di antara 28:14 sama 26:13. Ya, oke. Kita coba. Gambar di bawah ini terdiri dari 7 persegi panjang yang identik. Kalau identik berarti ukurannya bagaimana? Sama. Sama. Ya, yes. Jika keliling persegi panjang yang paling besar adalah 340, maka lebar satu persegi panjang kecil tersebut adalah. Berarti kalau ini kita kasih katakanlah huruf A. Ya, berarti segini berapa? Ada 5. 5 A ya. Oke. Terus coba diperhatikan yang bawah. Tingginya itu berapa? Yang mana? Ini ukuran yang Oh, pakai warna merah hitam. 5A juga. Berapa? Oh, 5A. 5A. Dari mana 5A? Sama kayak bawahnya. Maksudnya gimana sih? Nah, kalau dari gambar, Oh, berapa? masih bingung. Ya, di, dicek pen warna ungu. Kalau dari sini ke sini berapa? Eh, Berapa? harusnya yang tahu cuma keliling yang semuanya, Pak. tiga ratus Iya. empat puluh. Yang bawah itu kan A. Ya, berarti kalau dari pinggir ke pinggir, itu nilainya adalah 5A. Ya, karena Iya. sama dengan bawah. Sekarang pertanyaannya, kalau separuhnya, berarti ukurannya berapa? 2,5. 2,5, betul. Jadi, ini ukuran lebarnya itu A, ya. A itu kan lebar. Terus kalau yang panjangnya kan 2,5 kan? Iya. 2,5 A. Terus diapakan? Masukkan ke dalam rumus Persamaan keliling. 2 kali P tambah R. Keliling sama dengan 2 kali P tambah R. Oke, panjangnya berapa tadi? 5A. Oke, 5A. Lebarnya ke atasnya 3,5A. 3,5 A. A. Tinggal jumlah ya. 5A ditambah 3,5 adalah 8,5.
pakai 5A ditambah 3,5A adalah 8,5A. Atau kalau kita kalikan 8,5 dikali 2 adalah 30. Kok 30? 8,5 kali 2 adalah 8 17. kali 2 16. Berarti 17 ya. 17. Itulah jawaban. Tapi yang ditanya lebar satu persegi panjang kecil, Pak. Ya, ini kan masih kelilingnya belum disubstitusi ya. Kelilingnya tadi berapa? 340 kan? Iya. Berarti A-nya adalah 340 dibagi 17. 17. Ketemu 20 cm. Yang ditanyakan apa? Maka lebar satu persegi panjang kecil, lebarnya kan A, berarti sama dengan 200 20. cm. 20 cm. Oke, Pak. Oke. Soal terakhir ya. Langsung bahas aja deh, Pak, biar nggak lama-lama. Kenapa? Itu gampang itu pakai triple Pythagoras itu. Pitagoras ya. Oke deh. Pythagoras kan ada simbol segitiga siku-siku di titik apa itu? D sama B. Tadi triplenya berapa saja? 3, 4, 5. 5, 12, 13. 5, 12, 13. 7, 24, 25. Oke, kita lihat dulu. Yang satunya 20, yang satunya 5 ya. Iya. Kalau yang 20 kan antara 12 sama 16. Ini berarti 12, 16, 20 ya. Berarti kemungkinan 12 sama 16. Yang 12 kira-kira di sisi BD atau AD? Ade. Dilihat triple Pythagoras lainnya. Kan triple Pythagoras yang kedua itu ada angka 5. Berarti mana yang ada angka 5? Ini kan? Iya. Nah, berarti Oh, yang di iya. sini 12, yang di sini Lima. 13. Kalau di sini 12, berarti yang bagian luar, 16. yang sisi satunya adalah 16. 16. Yang ditanyakan, Keliling seluruhnya. 16, 13, 5 sama 20 ditambah. 16 tambah 20 ditambah 5 ditambah 13. 25, 29, 9 tambah 5. 54. 54. Oke, satu lagi, wes. Ya. ACF.
pakai Pitagoras juga ya, Pak. Pitagoras. Punya Pak, ide? Heeh. yang CEF tuh caranya gimana, Pak? C? 8 akar 18, Pak. CEF. CEF. Kenapa CEF? Kalau Pitagorasnya Heeh. 9 9 tambah 9 18. Akar 18 gimana, Pak, nanti? Akar 18. Ya 9 akar 2. Yes. Untuk mengerjakan soal nomor 6 ini sebenarnya gampang. Kamu cukup bermodalkan luas segitiga siku-siku. Oh, Caranya gimana ini? Ditarik dulu. Terus, loh, nggak pas. Nah, berarti dari sini dapat kita lihat bahwasanya apa? Ini tidak lain adalah 1 kan? iya. Ya, kesininya berapa? Mana? Ini dari Eh, titik A ke sini. oh, 6. Nah, berarti ini luas yang tidak dipakai adalah setengah dikali 1 kali 6 ya, sama dengan 3. Kalau luas yang ini, Luas segitiganya atau perseginya, Pak? segitiga. Persegi nanti ngitungnya. Kali 9. Setengah kali 3 kali 3 sama dengan 9/2. Kalau yang ini, 4,5. 3 kali 4, Setengah 6 ya. setengahnya ketinggalan. 6 ya. Terus luas total 6 kali 4 ya, sama dengan 24. Dari sini 24. sudah bisa, Lah 4-nya dari mana, Pak? ini 4. Ini panjang. Oh, Ya. Berarti setelah ketemu tinggal kurangi. Luas arsir sama dengan 24 dikurangi 3 dikurangi 9/2 dikurangi 6. tapi bukannya segitiga ACF tuh masuk ke bagian luas pertama tapi dikit ya, Pak? Luas pertama tapi dikit. Iya. Jadi yang kita acu untuk yang luas pertama itu semua. Nah, Maksudnya? semua. Jadi yang kita acu itu kan semua. Ini kan di luas pertama. Ya, kita kan cuma menghitung yang mau dibuang. Yang mau dibuang itu ini kan. Ini kan mau dibuang. Oh, Berarti kan separuhnya dari persegi panjang yang dibuat untuk garis bantu. oh. Nah, terus luas yang diarsir ketemu berapa? 24 dikurang 9, 21. 21 dikurang 9, Terus itu eh, kurangi 9/2 deh.
24 kurangi 3 adalah 21. 21 dikurangi 6 adalah 15. berapa? 15. 15 dikurangi 4 per 2. 4 per 5. 4,5. 10. 9 per 2 atau 4,5 ya. 10,5. Masih agak bingung sih, Pak. Bingungnya di Oh, mana? berarti udah semua dibuang gitu ya, Pak? Iya, dibuang per bagian. Oh, ya, paham. Jadi yang atas itu ketemu 3, yang tengah, yang L2 ketemu 9 per 2, dan L1 ketemu itu. Ya, ada yang mau ditanyakan dulu? Nggak ada, Pak. Jadi hari apa kemarin? Sekitar pertengahan November itu ada pembinaan Olimpiade. Materinya sama tapi agak berat itu. Terus kemarin itu kebetulan siswa kelas saya itu ada yang lolos masuk final, tapi baru masuk final toh, belum untuk yang pelaksanaan finalnya masih. Jadi dia lolos masuk 15 besar Mas ya. Lomba di kampus. Kampus. Di kampus ini. Kampus Malang. Olimpiade. Jadi yang mengadakan Olimpiade itu kampus. Jadi masih masuk 15 besar. Alhamdulillah masuk ke urutan kedua. Nomor 2 dari 15 besar. Itu. Jadi memang intinya kalau mau ikut konsisten di Olimpiade itu harus konsisten. Itu intinya, kuncinya. Dan harus mau belajar di luar kebiasaan. Nah, dalam artian, misalnya kamu kebiasaan soal di tingkatnya yang sederhana, mulai sekarang ditata, disiapkan itu. Memang yang paling berpengaruh itu mental. Dalam artian kita harus semangat juang itu aja sebenarnya. Ya wes, untuk soal yang lain nanti bisa dicoba-coba di rumah. Insya Allah nanti kalau soal yang ke file keempat sudah selesai, nanti saya kirim. Ada lagi yang mau ditanyakan? Nggak ada, Pak. Nggak ada. Ya, wes, karena sudah malam, di sini sudah jam 9 kurang 5 menit ya. Kamu juga waktunya istirahat. Kamu hari Sabtu libur apa enggak? Iya. Oh, libur ya. Ya, wes. Mungkin itu saja untuk pertemuan malam ini. Jadi misalkan nanti ada yang mau ditanyakan, silakan. WA silakan ya. Kemarin itu pas apa itu yang soal olim, yang MNR itu soal yang nomor 4 nggak terbaca sama sekali di saya. Iya. Itu soal dari Itu mana kamu itu? hal yang bersih itu soalnya udah bekas coret-coretan. Sebenarnya nggak apa-apa bekas coretan, cuma mungkin motonya kurang kurang pas mungkin. Iya, Cahayanya soalnya itu. banyak Pak kemarin. Saya kok tak lihat-lihat kok susah apa nggak terbaca, terus yang tak carikan yang file barangkali ada file-file di luar yang soalnya mirip, ternyata nggak nemu. Ya sudah Oh, dijelaskan. jadi Nggak repot. apa-apa. Nggak apa-apa. Malah senang saya.
Soalmu kemarin itu tak tawarkan ke anak-anak malah. Itu kan ada berapa itu? Ada 4 ya. Kemarin 4 itu tak tawarkan di anak SMP. Ternyata hanya bisa 2. Yang 2 tidak bisa sama sekali. Tapi Oke, Pak. ketika gambarnya tak modif sedikit, tak kasih garis bantu dan lain-lain, mereka langsung bisa. Ya wes, untuk pertemuan malam ini kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Amin. Ya, semoga yang sedikit ini bisa membawa manfaat bagi saya dan juga bagi kamu khususnya ya. Terima kasih. Jangan lupa titip salam untuk keluarga di sana. Mungkin itu saja untuk malam ini. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. wabarakatuh.